Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para sahabat-sahabat IG Live maupun dari YouTube ya, karena ini ternyata juga dimasukkan YouTube. Eh, Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini Jumat berkah ini kita mengambil topik mengelola perubahan secara positif. Tentu banyak hal yang memang nanti akan kita sampaikan terkait dengan perubahan ini, dan tadi sekilas sudah diawali oleh Abi menjelaskan bagaimana perubahan itu. Baik, pada kesempatan ini saya kebetulan materinya ini cukup banyak sehingga saya nggak menyampaikan kalimat-kalimat bijak, mungkin baru depan. Jadi cakupan materi mengelola perubahan secara positif ini, yang pertama nanti akan saya terangkan terkait dengan efek dari perubahan, ya. Kemudian pengertian tentang perubahan itu sendiri, ya. Kemudian di mana ya perubahan itu terjadi. Kemudian perubahan yang tidak diketahui. Jadi perubahan itu ada yang diketahui dan ada yang disengaja. Tidak diketahui itu banyak sekali, dan ini yang seringkali membuat kita kelimpungan atau stres gitu. Kemudian perubahan yang disengaja. Jadi perubahan yang memang kita rancang, kita buat gitu. Kemudian bagaimana ya mengelola perubahan itu secara positif. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kalau kita merancang satu perubahan. Jadi tadi perubahan yang disengaja berarti kita memang merancang satu perubahan yang tentu diharapkan hasilnya akan lebih baik daripada sebelum ada perubahan. Kemudian yang berikutnya adalah spiritualitas dalam perubahan. Itu kira-kira yang dalam waktu insya Allah 1 jam kurang lebih ini ke depan kita akan bahas itu. Ya, baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu efek dari perubahan. Ya. Bagaimana ekspresi orang ya yang menghadapi atau menemui perubahan. Ya. Ini yang pertama, itu biasanya orang kalau tidak kondisinya siap itu pasti kaget ya. Jadi karena sesuatu terjadi ya, kemudian tidak disangka-sangka dan tidak siap, itu akan kaget. Kemudian juga bisa saja perubahan itu menyebabkan kita ini pusing ya, pusing 7 keliling karena ternyata perubahan ini akan membawa dampak yang besar dan juga waktunya panjang ya, terutama para pemegang ini kekuasaan, juga kemudian para direktur gitu. Kalau ada satu perubahan yang akibatnya ini akan panjang ya, ini bisa pusing 7 keliling untuk nanti bisa mengatasi ya, untuk menghadapi perubahan itu. Juga ada yang menghadapi perubahan itu kecewa berat gitu ya, kecewa berat karena ternyata apa yang terjadi ya, perubahan yang terjadi itu tidak seperti yang kita inginkan. Ya, ini contoh saja yang sekarang lagi in gitu ya. Jadi kalau umpamanya saja kita ini berharap satu perubahan, kita katakanlah sebagai caleg begitu, kemudian ternyata kenyataannya itu ternyata tidak jadi. Nah, ini satu perubahan yang tidak diharapkan gitu. Ya, ini bisa menyebabkan kecewa berat, juga bisa stres kalau kita tidak bisa menyikapinya ya, mengelolanya secara positif gitu.
bisa jadi ada perubahan, tetapi justru malah senang dan gembira ya, karena perubahan yang diharapkan itu ternyata bisa terjadi, dan kemudian juga perubahan yang terjadi ternyata menguntungkan ya, menyenangkan dirinya, sehingga orang terjadi perubahan bisa senang, gembira begitu ya. Jadi, ada yang tadi sedih, ada yang kecewa, ya, ada yang pusing, tetapi juga ada yang senang dan gembira. Ini nanti tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tetapi juga ada yang orang bisa ya mengelola perubahan dengan baik gitu ya, sehingga terjadi perubahan seperti apa saja, dia bisa menstabilkan ininya, secara psikologi dia bisa menghadapi gitu ya. Jadi istilahnya tenang-tenang saja gitu ya. Kalau toh itu terjadi perubahan sikap, itu tidak terlalu bergejolak, jadi landai-landai saja. Inilah yang sebetulnya kita harapkan di dalam kita menyikapi perubahan, itu tidak perlu ekstrim gitu ya. Jadi gembira betul atau pusing atau kecewa berat begitu ya. Yang kita harapkan kita bisa menghadapi atau menyikapi perubahan ini dengan landai-landai, dengan kondisi yang tenang ya dan terkendali gitu. Baik, eh, itu kira-kira efek daripada perubahan ya. Tapi kali ini saya ingin ya menyampaikan pemahaman tentang perubahan. Jadi pengertian dasar tentang perubahan ini. Ini yang harus kita pahami, karena nanti dengan memahami pengertian dasar tentang perubahan, sehingga kita bisa mengelola ya perubahan ini dengan positif atau secara baik. Ya, kita ibaratkan ya. Jadi kalau kita ini umpamanya saja mengadakan acara arung jeram gitu ya. Ini pemahaman tentang perubahan. Pada saat sungainya itu airnya tidak terlalu bergejolak gitu ya, maka kita yang ada di perahu karet itu nggak terlalu harus melakukan satu upaya gitu ya. Eh, Mohon maaf ini kalau ada suara agak ngeng gitu, karena di belakang rumah ini ada perbaikan rumah, sehingga ada suara-suara ngebor dan lain sebagainya. Mohon maaf kalau ada gangguan sedikit. Ya, jadi kembali ke tadi gambaran mengenai perubahan ya, kalau kita ini mengadakan acara arung jeram gitu, pada saat kita ada di perahu karet itu kalau airnya itu tenang gitu ya, belum terlalu bergejolak, mungkin kita yang ada di perahu itu agak santai-santai begitu ya. Tetapi begitu ada jurang, kemudian batunya banyak, kemudian airnya luar biasa, ada terjun. Nah, ini tentu kita tidak bisa bersikap tenang-tenang seperti pada saat airnya itu landai-landai. Jadi kita harus berupaya supaya perahu kita ini bisa selamat ya. Jadi kita pasti berusaha pegangan dan lain sebagainya. Kemudian kita berusaha untuk menata posisi tubuh ini, kemudian usahalah supaya di dalam perahu karet ini kita bisa selamat. Nah, ini gambaran itu terjadi perubahan. Atau mungkin nanti kalau dari kondisi yang berat ya, air terjunnya itu besar sekali, deras, kemudian eh, kepada kondisi yang landai, jadi kita juga bisa melakukan satu perubahan lagi di dalam sikap dan perilaku kita. Nah, sekarang makna dari perubahan itu sendiri itu apa? Ya, jadi makna dari perubahan adalah kondisi yang berbeda dengan kemarin. Ya, jadi satu kondisi atau keadaan yang berbeda dengan kemarin atau berbeda dengan sebelumnya, itulah yang namanya perubahan. Jadi terjadi perubahan. Ya. Perubahan ini akan terus terjadi, tidak akan pernah berhenti. Jadi kapan saja perubahan itu akan terus terjadi, tidak pernah akan berhenti. Karena katanya yang tidak ada perubahannya adalah perubahan itu sendiri ya. Jadi selalu ada perubahan-perubahan. Nanti di mana saja nanti akan kita terangkan. Jadi perubahan itu akan terjadi di mana saja.
dan itu terjadi kapan saja. Nah, kalau kita ini nanti nggak bisa menyikapi secara positif, maka mungkin hidup kita bisa terombang-ambing karena menyikapi perubahan tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Ya. Perubahan bisa disengaja maupun tidak disengaja ya. Jadi perubahan yang terjadi ini bisa disengaja seperti tadi saya sampaikan ya. Jadi perubahan itu bisa disengaja, bisa kita rancang, kita memang mau melakukan satu perubahan. Tetapi yang banyak justru malah kita ini ada satu perubahan yang tidak kita ketahui. Artinya bahwa kita ini tidak tahu ya, kita tidak pernah diajak ngomong gitu ya, sehingga tahu-tahu terjadi perubahan. Nah, ternyata perubahan yang terjadi ini orang lain yang merencanakan atau mungkin satu alam, kejadian alam. Tidak kita tahu bahwa itu terjadi perubahan, tetapi efeknya itu kita menanggung gitu. Jadi efeknya terkena pada diri kita ya. Jadi kalau disengaja itu kan kita tahu ya, dirancang gitu. Tetapi kalau perubahan yang tidak kita ketahui ya itu efeknya juga terjadi pada diri kita ya. Sebagai contoh aja umpamanya saja terjadi kenaikan harga umpamanya saja. Ini kan kita tidak tahu gitu ya, siapa yang menaikkan, ya mungkin ada dari pihak-pihak, tetapi kan kita banyak tidak diajak ngomong gitu ya. Mau menaikkan harga bahan bakar, pemerintah yang tidak ngomong rakyat gitu. Mungkin di sana di Jakarta DPR atau pemerintah atau Pertamina begitu. Tetapi kita kan tidak tahu lah itu. Tetapi efeknya kenaikan bahan bakar itu kita menerima, ya artinya kita juga kena dengan efeknya gitu. Nah ini yang sering justru membuat kita stres ini kalau ada satu perubahan yang tidak kita ketahui atau tidak disengaja. Kemudian setiap ada perubahan, ya setiap perubahan itu pasti atau sebagian besar mesti ada yang pro dan juga ada yang kontra. Jadi kalau terjadi perubahan itu tidak ada orang yang tidak memberikan reaksi, itu tidak, tapi pasti ada. Jadi kalau tidak pro ya kontra begitu. Ya. Jadi bagaimana kita nanti menyikapinya gitu. Ya. Kemudian setiap perubahan itu pasti ya ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan ya. Jadi jika terjadi sesuatu perubahan, contoh umpamanya saja perubahan direktur gitu ya, direktur di satu perusahaan gitu. Ya, itu pasti ada yang diuntungkan dan pasti ada yang dirugikan. Jadi orang-orang yang memang dekat dengan direktur yang baru ya pasti senang. Tapi orang-orang yang memang agak ini berlawanan gitu ya mesti itu dirugikan ya. Atau katakanlah umpamanya saja terjadi satu perubahan ya seperti 2 tahun yang lalu terjadi perubahan yang luar biasa gitu ya. Terjadi ada wabah COVID-19 gitu ya. Itu pasti ada yang diuntungkan, tetapi juga ada yang dirugikan ya. Jadi mungkin pihak-pihak yang mendapatkan manfaat keuntungan dari terjadinya COVID itu berarti diuntungkan ya. Tetapi bagi kita yang kena wabah dan lain sebagainya itu banyak yang dirugikan. Ya, jadi setiap perubahan itu ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Jadi tidak ada satu perubahan itu terus menguntungkan semua gitu. Jadi jangan berharap terjadi perubahan itu menguntungkan semua ya enggak. Pasti ada yang diuntungkan, pasti ada yang dirugikan. Nah, yang jadi masalah besar itu pada saat kita ini terjadi perubahan, terus pihak kita atau kita ini terkena dampak termasuk orang yang dirugikan gitu lah. Ini yang seringkali bisa membuat kita stres, walaupun sebetulnya bisa jadi sebetulnya secara apa ya, secara fisik, secara finansial itu kita tidak dirugikan sama sekali.
tetapi secara batinnya itu dirugikan. Saya kasih contoh, umpamanya saja terjadi perubahan di mana teman seangkatan ya itu dipromosikan naik pangkat yang sekarang justru menjadi kepala bagiannya umpamanya saja. Nah, ini padahal dulu kita sama-sama ya masuk ke perusahaan bersama-sama dan bahkan secara kemampuan itu saya lebih umpamanya saya gini ya, saya lebih tinggi gitu ya, lebih 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 baik baik gitu. Tetapi ternyata yang jadi yang dipromosikan itu teman kita, kemudian jadi kepala bagian. Nah, ini sebetulnya secara fisik dan finansial ya, finansial terutama, itu kan kita tidak dirugikan karena dengan kenaikan teman kita jadi bos atau jadi naik pangkat, itu sebetulnya gaji kita itu tidak diambil untuk nambahi ke teman itu, ya, tetapi secara psikologis, secara perasaan, nah itu akan menimbulkan rasa kecewa dan ini justru yang sulit untuk kalau kita tidak bisa mengelola perubahan secara positif sehingga muncul namanya perasaan kecewa dan lain sebagainya bahkan nanti bisa membawa hidup kita ini menderita begitu ya. Jadi pada saat perubahan terjadi dan kita ini dirugikan, itu yang harus kita kelola dengan baik. Tetapi kalau pas ada perubahan kemudian kita ini pada pihak yang diuntungkan itu tidak terlalu masalah. Mungkin kita malah banyak bersyukur gitu ya. Nah, kemudian ya jadi tadi setiap perubahan pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Kemudian setiap perubahan itu selalu ada hikmahnya ya. Jadi setiap perubahan yang terjadi selalu ada hikmahnya. Contoh umpamanya saja hikmahnya wabah Covid kemarin ya. Jadi dengan adanya Covid itu kan terjadi satu perubahan kegiatan-kegiatan terutama yang paling jelas itu bahwa kita harus bekerja atau kita sekolah anak-anak kita ini di rumah. Nah, menggunakan sistem daring atau online. Nah, mau tidak mau orang tua itu harus berusaha untuk belajar ya mengenai IT ini ya. Jadi bagaimana daring dan lain sebagainya, orang tua mau tidak mau harus belajar. Sehingga yang tadinya kalau tidak ada COVID itu mungkin sampai nanti tua, sampai meninggal pun mungkin nggak paham tentang daring ini, tentang online ini. Tetapi begitu ada COVID, maka hampir semua orang tua ini yang gaptek-gaptek itu pasti belajar gitu. Ya. Nah, itu salah satu hikmahnya. Kemudian kita semakin lebih berhati-hati ya di dalam menjaga kesehatan ya. Kemudian juga ada semacam rasa ya, perasaan bahwa ternyata kesehatan ini sangat sangat penting dan berharga. Jadi kesadaran itu adalah satu hikmah ya adanya wabah COVID itu. Jadi contohnya adalah itu. Jadi perubahan selalu ada hikmahnya ya. Kemudian efek dari perubahan ya, jadi akibat dari perubahan, pengaruh dari perubahan itu tergantung ya bagaimana kita menyikapi. Ya, jadi apakah kita ini menjadi hidup menderita atau kita bisa bahagia atau kita tetap bisa mengendalikan kondisi kita ya dengan adanya perubahan itu tergantung ya, tergantung bagaimana kita menyikapi perubahan. Nah, itu kira-kira makna daripada perubahan. Jadi, saya ulangi ya perubahan atau makna perubahan bahwa perubahan itu adalah kondisi yang berbeda dengan kemarin. Ya. Kemudian perubahan itu akan terus terjadi, tidak pernah akan berhenti ya. Perubahan itu bisa disengaja maupun tidak disengaja. Setiap perubahan pasti ada yang pro dan kontra, ya ini terutama para pembuat kebijakan, pimpinan dan lain sebagainya kalau mau membuat satu kebijakan supaya diusahakan yang pro itu yang banyak, yang kontra sedikit gitu.
Kemudian setiap perubahan pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, ya. Setiap perubahan selalu ada hikmahnya, ya. Efek perubahan terhadap diri kita itu tergantung ya bagaimana kita menyikapi, ya. Baik, kemudian kita masuk yang di mana perubahan itu terjadi ya. Jadi perubahan itu terjadi bisa ya yang pertama di dalam diri kita sendiri ya, di dalam diri kita sendiri terjadi perubahan yang terus-menerus. Kemudian di lingkungan keluarga ya, kemudian di lingkungan masyarakat ya, kemudian di lingkungan tempat kerja atau di perusahaan di mana atau di instansi kita kerja. Ya, kemudian dalam dunia bisnis itu juga terjadi perubahan, kemudian di negara kita ya atau di negara-negara lain atau di dunia ini ya. Jadi di mana perubahan terjadi bisa di mana-mana itu tadi. Pertama mau kita bahas satu persatu ya di mana perubahan itu terjadi ya. Kalau perubahan di dalam diri kita itu contohnya apa ya? Terjadi perubahan fisik ya. Jadi mulai dari kecil sampai tua itu kan terus berubah gitu. Ya, jadi dewasa kemudian agak tua ya rambut mulai memutih, badan sudah mulai kurus dan lain sebagainya. Nah, kemudian terjadi perubahan pada saat-saat kita ini masih posisi masih apa ya sehat umpamanya saja badan kita menjadi gemuk ya atau menjadi kurus gitu ya. Ini satu perubahan yang juga bisa membuat kita stres gitu, terutama contoh ibu-ibu gitu ya. Kalau ini badannya menjadi gemuk itu bisa stres. Dan yang stres itu bukan bukan ibu-ibu saja, tetapi suaminya bisa-bisa ikut stres juga gitu loh. Karena melihat badan istrinya kok wah begitu kalau kita tidak bisa menerima dengan apa ya ikhlas dan tidak bisa menyikapi secara positif bisa jadi ya perubahan fisik dari istri ini bisa mengakibatkan masalah besar bagi keluarga itu ya. Jadi kemudian juga rambut mulai memutih gitu ya. Biasanya ini bisa juga ada yang susah, kecewa, stres gitu terus kemudian berusaha untuk apa menyemir dan lain sebagainya. Kemudian penglihatan mulai kabur gitu ya. Kemudian menderita sakit gitu ya. Jadi dari tadinya sehat atau sakit. Nah, ini harus disikapi secara positif. Kalau enggak, ya bisa stres nanti ya. Kemudian daya ingat mulai menurun. Jadi kalau kita sudah di 60 tahun gitu biasanya sudah mulai ini apalagi kalau kita hanya diem saja gitu artinya tidak banyak aktivitas itu bisa mempercepat penurunan daya ingat gitu. Kemudian jalan mulai susah, tertatih-tatih gitu ya, mulai seperti anak kecil lagi. Nah, itulah perubahan di dalam diri kita. Nah, ini perubahan-perubahan ini bisa berefek kepada orang lain. Contoh umpamanya saja kalau kita menderita sakit berarti anggota keluarga ini juga menjadi repot gitu ya. Kemudian kalau kita daya ingat juga mulai menurun itu juga mulai merepotkan juga gitu. Apalagi kalau sudah mulai susah jalan gitu ya, kesehatannya sudah turun itu banyak dari anggota keluarga kita yang harus terkena efek dari perubahan dari dalam diri kita. Nah, sekarang bagaimana perubahan di lingkungan keluarga? Umpamanya saja ada kelahiran anak dan cucu gitu ya. Kemudian ada keluarga yang meninggal, itu perubahan di dalam keluarga gitu. Adanya perkawinan ya tambah keluarga ya, adanya perceraian ya, kemudian mendapatkan rezeki yang melimpah atau mungkin sebaliknya jadi usahanya bangkrut dan lain sebagainya. Ini kan apa perubahan ya, kemudian ada keluarga yang kena masalah dan ini harus kita bisa menyikapinya secara positif supaya apa? Ya, kembali mengelola perubahan secara positif ini agar kita ini hidup bisa relatif tentram, relatif tenang walaupun ada gejolak-gejolak. Karena kalau kita tidak bisa menyikapi perubahan ini dengan positif, maka hidup kita ini akan wah luar biasa gejolaknya gitu. Kemudian perubahan di lingkungan masyarakat ya. Jadi di lingkungan masyarakat kita ini banyak terjadi perubahan. Contoh momennya saja bagaimana perubahan perilaku anak-anak muda ya zaman sekarang gitu. Kemudian
peningkatan ya ekonomi atau perubahan ekonomi di masyarakat ya. Jadi kalau orang dulu itu, tahun-tahun 30 tahun atau 40 tahun yang lalu itu sepeda motor aja sudah luar biasa gitu. Jadi belum tentu setiap rumah itu ada sepeda motor, ya. Sekarang ini luar biasa, jadi motor itu udah 2 3 mobil bahkan ya yang dulu itu rumah di gang itu tidak mengira bahwa nanti ini, rumah-rumah itu akan ada, punya mobil, sekarang luar biasa. Jadi sehingga jalan-jalan ini menjadi, kelihatan sempit sekarang. Ini perubahan gaya hidup gitu. Kemudian perubahan aturan, aturan itu bisa baik itu di lingkungan skupnya RW atau kelurahan ataupun nanti skup yang kemudian, peningkatan biaya hidup ya. Jadi contoh umpamanya sekarang ini ya terjadi lonjakan, biaya hidup gitu ya. Karena, harga-harga itu mahal. Sebetulnya, peningkatan biaya hidup itu, seiring dengan gaya hidup itu ya. Tapi kalau itu dibarengi dengan peningkatan, kenaikan harga, wah itu tambah, tinggi. Contoh umpamanya saja kalau zaman dulu itu kan, kita ini di masyarakat atau di kampung begitu, itu mungkin tidak ada, berpikir atau acara untuk apa ini, piknik gitu itu nggak ada. Nah sekarang coba di RT-RT itu mengadakan acara piknik, karena piknik itu sudah merupakan gaya hidup ya, tentu itu meningkatkan, biaya. Tapi itulah, perubahan gaya hidup yang menyebabkan juga adanya peningkatan biaya hidup. Tetapi kalau, biaya hidup itu dibarengi dengan, peningkatan harga, ya itu yang lebih parah gitu ya. Kemudian perubahan mungkin rasa gotong royong ini sudah semakin, memudar, semakin turun begitu. Kemudian juga, sulitnya cari pekerjaan. Jadi 30 tahun yang lalu mungkin, eee, waktu saya dulu masih agak mudah lah itu, jadi lulus dari perguruan tinggi mencari pekerjaan itu bahkan di sana diterima, di sini diterima, tinggal kita milih. Lah sekarang ini udah luar biasa gitu ya. Jadi, semakin, sulitnya kita mencari pekerjaan. Itu kira-kira, perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang perubahan di lingkungan tempat kerja kita, itu juga banyak perubahan-perubahan. Kalau ini tidak bisa mengelola dengan baik, pasti kita akan turun semangat kita. Nah, kalau kita tidak bisa menyikapi perubahan dengan, positif, isinya cuma kecewa saja. Nah, kalau kecewa itu pasti akan mempengaruhi, motivasi kerja kita. Dan mungkin hidup kita akan, tidak tentram ya, banyak kecewa, banyak stres bahkan gitu ya. Jadi kalau di, perubahan di tempat kerja kita, adanya, pengurangan tenaga kerja atau PHK, ini bisa membuat kita ini stres juga gitu. Adanya pergantian manajer atau pimpinan atau direktur, itu juga bisa membuat kita stres. Yang ganti pimpinannya ya sama dengan, nanti umpamanya saya terangkan kalau negara kita ada pergantian pimpinan itu banyak orang stres juga gitu. Kemudian adanya perubahan peraturan di perusahaan. Biasanya di perusahaan-perusahaan itu, juga setiap, ada perubahan, itu juga diantisipasi dengan perubahan. Ini yang perlu diingat ya. Jadi banyak, kita ini memang di dalam menghadapi atau menyikapi perubahan, itu dengan cara kita melakukan perubahan. Jadi perubahan diatasi atau diantisipasi dengan perubahan juga. Kemudian juga adanya persaingan yang, sangat ketat. Jadi kalau, perusahaan A ini tadinya omsetnya tinggi, ya kemudian ada pesaingnya B ini ternyata lebih, bagus, maka yang A ini, perusahaan A ini omsetnya akan, turun. Nah kalau turun, ini akan mempengaruhi di dalam, kemampuan finansial di perusahaan itu, sehingga juga akan mempengaruhi bagaimana kesejahteraan, karyawan, bahkan terjadi PHK dan lain sebagainya karena, tidak bisa bersaing dengan pesaing-pesaing yang baru datang. Nah ini satu perubahan juga.
Kemudian adanya promosi dan mutasi. Nah, ini sangat-sangat seringkali terjadi di organisasi atau di perusahaan ini hanya promosi dan mutasi. Nah, kalau kita tahu ada masa-masa promosi, ya artinya waktu-waktu tertentu kan ada promosi. Nah, kalau itu yang naik itu teman kita, bukan kita, nah kita ini bisa stres. Termasuk kalau kita dimutasi, itu ada yang senang karena tepat, ya, tapi juga ada yang stres karena apa? Dimutasi ke tempat yang kita ini tidak suka. Nah, ini namanya perubahan, sehingga kita menyikapinya harus secara positif. Kemudian terjadi ini di tempat kerja kita ini, kalau di BUMN ini terjadi holdingisasi, ya meskipun ini di swasta juga bisa terjadi holdingisasi sama mergerisasi, ya. Jadi dilakukan holding, ya, merger dan lain sebagainya. Ini luar biasa pengaruhnya terhadap karyawan, ya. Jadi seringkali terjadi holdingisasi ini karyawan tidak tahu gitu, sehingga tahu-tahu kaget gitu, waduh kok begini sekarang lah. Padahal kalau terjadi mergerisasi dan holdingisasi ini kan harus menggabungkan beberapa apa budaya kerja, ya budaya dari masing-masing entitas atau unit kerja yang di merger itu menjadi masalah tersendiri gitu ya. Belum nanti ada aturan-aturan yang tidak sama, budaya yang tidak sama ya. Kemudian kalau digabung kita hanya harus pindah yang tadinya hanya skupnya katakanlah Jawa Timur gitu ya. Kita ini bisa pindah-pindah tapi hanya di Jawa Timur. Tapi kalau di merger bisa jadi kita ini pindahnya bisa ke Sumatera, ke Sulawesi. Nah, ini adalah masalah ya sendiri gitu yang harus disikapi secara positif gitu. Ya, kemudian adanya rekrutmen ya, jadi ada tenaga-tenaga baru ya yang direkrut ini. Ini juga bisa mempengaruhi terhadap karyawan yang lama gitu. Karena tenaga-tenaga baru ini apa kemampuan hard skill-nya itu cukup bagus ya dan kemudian memiliki apa sertifikat pendidikan itu cukup tinggi, ya yang lama-lama ini bisa-bisa juga stres karena ini akan tersaingi. Nah, kemudian juga terjadi pensiun ya, selain rekrutmen itu terjadi pensiun. Nah, untuk menghadapi masa pensiun ini kalau tidak siap, nah itu bisa stres juga. Gitu. Ini perubahan-perubahan yang terjadi di tempat kerja seperti yang saya sampaikan ini memang harus juga perlu disikapi secara positif. Kemudian perubahan di dunia bisnis ya, kalau di tempat kerja ini di dunia bisnis itu munculnya pesaing baru ya. Kemudian perubahan kebijakan pemerintah itu sangat mempengaruhi terhadap eksistensi daripada perusahaan itu, pajak naik dan lain sebagainya itu luar biasa itu pengaruhnya. Kemudian perubahan pola hidup masyarakat ya, itu bisa jadi perusahaan yang tadinya eksis pada pola hidup yang seperti katakanlah 20 tahun yang lalu sekarang bisa jadi enggak bisa eksis karena perubahan pola hidup dari apa masyarakat gitu ya. Ya. Kemudian pergeseran selera pasar. Pasar ini seleranya masyarakat sudah bergeser ya, terutama kalau di dalam dunia bisnis barang elektronik ya, eh, teknologi IT dan lain sebagainya ini luar biasa perubahannya ya. Jadi terjadi perubahan iklim politik. Jadi kalau bisnis ini sangat terpengaruh dengan iklim politik ini. Jadi kalau siapa yang nanti memimpin dan lain sebagainya politik ini seperti apa ya kebijakan-kebijakannya ini sangat mempengaruhi apa bisnis. Makanya seringkali pebisnis-pebisnis itu jadi menunggu kira-kira perkembangan politiknya seperti apa ini. Jadi dia mau melangkah itu mengantisipasi dulu kira-kira yang terjadi seperti apa nanti. Kemudian adanya tekanan isu lingkungan ya. Jadi kalau dulu mungkin limbah itu tidak itu masalah ya karena rata-rata perusahaan-perusahaan itu masih jauh dari pemukiman, tetapi karena banyaknya penduduk ini berkembangnya jumlah penduduk, akhirnya penduduk itu juga mendekat kepada lokasi perusahaan itu yang sekarang jadi dituntut karena supaya tidak mencemari lingkungan. Nah ini juga
masalah yang harus diatasi gitu. Kemudian perubahan kemajuan teknologi. Nah, ini yang juga perlu mendapatkan perhatian gitu, karena begitu kita ini tidak bisa mengantisipasi perubahan, ya kemajuan teknologi akan membuat perusahaan atau bisnis kita ini bangkrut gitu ya. Ini kira. Kemudian perubahan di negara kita, ya terjadinya bencana nasional, perubahan, kemudian terjadi kenaikan harga BBM atau harga-harga bahan pokok yang lain itu juga sangat luar biasa, ya baik itu disadari maupun tidak disadari, disengaja maupun tidak disengaja, tetapi efeknya luar biasa gitu ya. Bisa jadi karena perubahan itu dilakukan karena keadaan terpaksa juga bisa. Ya, terjadi kenaikan harga bahan-bahan pokok ini tadi. Kemudian terjadi gerakan reformasi saja seperti tahun 98 dan pada belakangan ini terjadi sesuatu gerakan-gerakan yang menuntut sesuatu gitu. Kemudian pergantian ya presiden atau wakil dari pimpinan negara ini sangat besar sekali pengaruhnya ya, karena seorang presiden yang jadi itu seperti apa, modelnya kayak apa, jadi akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Nah, ini akan mempengaruhi masyarakat, kehidupannya bagaimana, demokrasi itu bagaimana, itu akan terpengaruh pada pergantian atau pimpinan-pimpinan yang akan duduk di pemerintahan kita. Ini sangat-sangat berpengaruh sekali. Oleh karena itu sebetulnya jadi perubahan apa saja, jadi kalau kita ini nanti menyikapinya secara positif itu akan ya paling tidak bisa meredam gejolak-gejolak itu. Makanya nanti akan saya terangkan bagaimana caranya menyikapi secara positif dan bagaimana kita ini kalau kebetulan sebagai pemimpin untuk melakukan satu perubahan supaya perubahan yang terjadi atau yang dilakukan itu tidak banyak berpengaruh negatif ya, tidak banyak orang yang dirugikan. Ini harusnya seperti itu gitu ya. Kemudian perubahan undang-undang yang dulu sudah jadi undang-undang berubah. Ini kan satu perubahan. Nah, arahnya kemana? Tentu sebetulnya perubahan apa saja yang terjadi, yang disengaja, itu harusnya mengarah kepada kebaikan, mengarah kepada sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan orang banyak gitu. Kemudian munculnya peraturan baru ya. Jadi selain tadi perubahan undang-undang yang sudah ada, tapi kan kita ini setiap saat itu terjadi perubahan undang-undang, munculnya undang-undang baru gitu ya. Yang tadinya tidak ada kemudian ada ya. Karena memang salah satu tugas dari anggota DPR itu adalah membuat undang-undang baru. Kemudian merosotnya kepercayaan pada ya penguasa. Ini kan juga satu perubahan yang harus disikapi. Artinya kita ini sebagai masyarakat bagaimana menyikapinya, tetapi kita dari pihak penguasa itu juga harus bagaimana caranya menyikapi ini gitu. Karena terjadinya trust itu yang menurun gitu. Nah, kemudian perubahan di global dunia ya, di negara ini mungkin di tingkatnya dunia ya. Yang pertama contohnya adalah terjadinya wabah COVID-19 yang 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu kan skopnya dunia gitu ya, bukan hanya di negara. Kemudian terjadi krisis moneter saja beberapa tahun yang lalu. Kemudian kemajuan teknologi ini juga di global ini dunia. Jadi kita sekarang menjadi semakin negara yang tadinya jauh menjadi dekat sekali ya. Kita bisa langsung bisa melihat kejadian-kejadian yang secara jarak itu bisa ribuan kilometer. Terjadi perdagangan bebas ya, yang tadinya ada batasan ya, kemudian dilakukanlah perdagangan bebas dan semua orang bisa dagang import ekspor. Munculnya penjajah model baru. Nah, sekarang kalau zaman kira-kira 300 atau 400 tahun yang lalu menjajah itu kan penjajahan itu kan jelas secara ekonomi kita dipaksa, terus kemudian
apa, hasil bumi atau, uang itu dikeruk oleh, penjajah. Sekarang modelnya sebetulnya sih, intinya hampir sama, tetapi model atau caranya, ya modelnya itu sudah, lebih lebih apa, lebih dahsyat lagi gitu. Jadi kalau, dulu mungkin secara fisik aja orang itu disiksa, dipaksa gitu, tetapi sekarang sudah tidak seperti itu melalui jalur-jalur, luar biasa yang, kita ini kadang-kadang tidak sadar dan baru sadar terjadi setelah ya, semuanya sudah parah begitu ya. Jadi ini model-model penjajah baru lainnya harus disikapi secara, eee, arif dan, bijaksana serta, cerdas juga gitu. Terjadi perang antar negara atau sekutu yang juga pengaruhnya terhadap negara-negara lain gitu. Jadi, orang apa, negara itu perang ya, tapi kita juga ikut menerima efeknya ya. Kemudian, kejahatan tentu ini yang semakin canggih, jadi, kejahatan ini tidak dulu kan orang itu, kalau orang jahat itu mesti secara fisik itu akan mendatangi ya korban itu gitu ya. Tapi sekarang tidak gitu. Jadi dengan teknologi itu kejahatan itu bisa dari luar negeri ke Indonesia gitu. Gitu. Jadi perubahan di tingkat global dunia itu juga banyak yang harus bisa kita sikapi secara baik. Saya mau menjelaskan ya. Jadi ada beberapa perubahan tadi ya, ada 2 perubahan yang penting, perubahan yang, kita tidak tahu atau perubahan yang tidak diketahui dan perubahan yang memang kita sengaja gitu. Perubahan yang tidak diketahui adalah, perubahan yang terjadi tanpa kita ikut merencanakan. Kita taunya perubahan itu sudah terjadi dan kita ikut kena imbas dari perubahan tersebut. Itu adalah perubahan yang tidak diketahui. Ya. Eh, Contohnya apa? Diberlakukannya undang-undang baru, tetangga beli mobil baru. Itu kan perubahan di tetangganya, kita tidak tahu, tahu-tahu tetangga beli mobil baru. Nah, itu efeknya juga ke kita. Kalau kita sikapi secara positif, kita ingin menjadi senang ya karena tetangga beli mobil baru. Tetapi kalau kita sikapi secara negatif, maka hidup kita akan menderita. Bisa-bisa seminggu tidak bisa tidur. Badan jadi adem panas gara-gara tetangga beli mobil baru. Padahal yang berubah itu kan tetangganya ya. Ini yang tidak kita ketahui perubahan. Kemudian jam 1 pemerintah mengumumkan kenaikan bahan bakar minyak gitu. Wah, itu luar biasa. Kita tidak tahu, tahu-tahu besoknya kita sudah harga-harga sudah naik semua. Ya, terjadinya bencana alam itu juga tidak tahu kita. Kemudian terjadinya wabah penyakit, kemudian keluarga ya meninggal mendadak, itu juga kita tidak tahu ya, kena musibah, ya, kehilangan harta dan lain sebagainya. Kemudian adanya drop-dropan pejabat dari pusat, nah, itu juga kita itu contoh ya bahwa itu ternyata di perusahaan kita itu tahu-tahu ada pergantian pimpinan yang pimpinannya itu di drop dari pusat gitu ya. Kan kita tidak tahu gitu. Nah, ini bisa juga membawa dampak kepada kita. Bisa dampaknya positif, bisa negatif gitu. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan yang disengaja ya, jadi disengaja untuk dilakukan perubahan ya. Perubahan disengaja yaitu perubahan yang dengan sengaja dilakukan di mana mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya disadari oleh seluruh elemen yang terlibat ya. Contohnya masyarakat dilibatkan dalam memilih pemimpin, karyawan dilibatkan dalam menentukan tujuan dan target perusahaan, mengawinkan putra dan putrinya, itu kan direncanakan. Anggota DPR merancang dan membuat peraturan, pemerintah menaikkan tarif listrik, kan dirancang itu. Jadi dalam hal ini yang sengaja itu adalah pemerintah dan PLN mungkin gitu. Pemerintah menaikkan pajak, ini kan dirancang ya. Walaupun masyarakat itu tidak tahu ya, tetapi dari pihak pemerintah kan merasa bahwa perubahan itu dirancang oleh pemerintah gitu. Jadi dari pihak pemerintah itu perubahan disengaja, tetapi dari masyarakat itu termasuk perubahan yang tidak diketahui. Pindah rumah atau kantor itu juga perubahan yang disengaja, menghibahkan sebagian hartanya
Itu juga perubahan yang disengaja. Ya, baik perubahan yang tidak diketahui maupun perubahan yang disengaja pastinya akan membuat pro dan kontra, setuju tidak setuju, ada yang senang dan ada yang menderita, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Jika posisi kebetulan pas yang diuntungkan, itu tidak begitu masalah. Ya, tetapi pihak yang dirugikan pasti akan menderita atau stres. Nah, disinilah perlunya kita mengetahui bagaimana mengelola perubahan agar hidup kita relatif tentram walaupun berbagai perubahan terjadi. Sekarang peran soft skill dalam menghadapi perubahan. Soft skill itu adalah kemampuan, keterampilan kita di dalam mengelola diri, mengelola orang lain, dan mengelola spiritualitas. Itu namanya soft skill gitu ya. Soft skill justru perannya sangat besar ya. Cara menghadapi dan menyikapi sangat penting. Itu semua karena ada di dalam hati pikiran kita. Itu kegiatan soft skill gitu. Kemudian menata pikiran dan hati, yaitu soft skill juga. Menata sikap dan perilaku kita dalam menghadapi perubahan itu juga soft skill. Kemudian bersikap tenang dan bijak itu juga termasuk soft skill. Kemudian kemampuan kita untuk mencari jalan keluar berpikir itu juga termasuk soft skill. Jadi peran soft skill dalam menghadapi perubahan sangat besar. Kemudian ini yang penting, bagaimana cara mengelola perubahan yang relatif efektif dan efisien. Itu yang penting. Untuk perubahan yang tidak diketahui. Jadi untuk perubahan yang tidak diketahui, apa cara kita mengatasi, ya, menyikapi ya, perubahan secara positif, ya, mengelola perubahan secara positif yang terkait dengan perubahan yang tidak diketahui. Yang pertama itu harus kita sadari bahwa perubahan di luar bisa berakibat pada kita. Jadi kita harus sadar bahwa kalau ada perubahan di luar itu pasti bisa jadi akibatnya kepada kita. Nah ini kita harus sudah siap. Kemudian kita harus mengkaitkan perubahan ini dengan spiritualitas. Ya, jadi setiap perubahan itu adalah sunatullah gitu ya. Jadi harus kita tahu bahwa perubahan ini Allah itu bukan ikut saja, justru yang merancang itu adalah Allah gitu. Sehingga kita secara spiritualitas kita harus bisa menyikapinya ya. Jadi dengan menggunakan kemampuan spiritualitas kita. Kemudian kita yakini bahwa semua yang terjadi ya ada yang maha mengatur. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi termasuk COVID-19 itu pasti ada yang mengatur, yaitu Allah. Gitu. Kemudian kita harus mampu mengambil hikmah dari setiap perubahan. Jadi kita harus bisa mengambil hikmahnya. Ya, kalau kita bisa mengambil hikmahnya, kita ini bisa menyikapi secara positif gitu ya. Kemudian kita yakini ya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Mental kita harus siap, ya. Kita gunakan kemampuan kita untuk berusaha mengatasi. Jadi kita ini diberi bekal oleh Allah hati, pikiran, tenaga, energi untuk kita ini berusaha untuk mengatasi. Kemudian kita berpikir secara positif bahwa yang terjadi adalah yang terbaik. Artinya apa yang terjadi setelah kita berusaha itulah yang terbaik karena Allah yang menghendaki. Kemudian untuk perubahan yang disengaja, ini tentu banyak kita tujukan kepada para pengambil kebijakan, para pemimpin ya. Jadi pembuat perubahan atau pemimpin harus mempertimbangkan dari berbagai aspek, terutama yang menyangkut manusia. Kemudian harus berpikir demi untuk kemajuan dan perbaikan. Ya, jangan sampai perubahan dimaksudkan untuk membuat kerugian atau penderitaan masyarakat. Kemudian bertujuan untuk kepentingan orang banyak dan masyarakat ya. Harus steril dari kepentingan pribadi ya atau untuk kepentingan atau yang menguntungkan diri sendiri. Kemudian dibuat tidak melanggar koridor hukum dan aturan yang ada ya. Kemudian dirancang bersama pihak-pihak yang terkait gitu. Kemudian disosialisasikan secara memadai, pelaksanaan dikawal ketat karena menyangkut hal baru. Kemudian dilakukan evaluasi dan menerima saran yang konstruktif. Ini adalah bagaimana kita membuat satu perubahan yang disengaja, ya, terutama ini adalah untuk para pengambil kebijakan, ya, para pemimpin. Kemudian yang terakhir
Ini adalah masalah spiritualitas dalam perubahan. Ya, pemahamannya bahwa tadi kan kalau kita bisa mengkaitkan secara spiritualitas, kita bisa lebih tenang, lebih tentram, lebih bisa menghadapi secara positif atau mengelola perubahan secara positif. Yang pertama, bahwa perubahan adalah sunatullah. Ini yang perlu kita bahwa itu adalah ketentuan Allah. Kemudian perubahan yang terjadi sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Jadi sejak zaman dulu sudah ditulis gitu. Jadi ini memang takdir nanti. Kalau kita sudah berusaha, kemudian yang terjadi seperti ini, itulah namanya takdir. Kemudian perubahan yang terjadi dalam kendali Allah. Jadi apapun yang terjadi pasti Allah itu tetap mengendalikan. Ya. Kemudian jika perubahan merupakan cobaan dan ujian, maka Allah akan menakar ya kemampuan kita. Jadi perubahan yang terjadi di dalam negara atau diri kita itu kan bisa jadi itu cobaan atau ujian, tapi Allah sudah bisa menakar bagaimana kekuatan diri kita atau masyarakat. Kemudian kita dianjurkan untuk berusaha ya dan tabah untuk menghadapi perubahan itu. Ya, kita harus banyak istighfar jika perubahan itu merupakan azab ya. Jadi astagfirullahaladzim, kalau memang perubahan itu adalah azab, kita ya harus istighfar, kita mohon ampunan gitu. Terus kemudian kita harus lebih merapat ya kepada Allah agar perubahan yang terjadi dapat membuat kita lebih bahagia. Itu secara spiritualitas dalam menghadapi perubahan. Kemudian kesimpulan yang terakhir, ya, yang pertama kita tidak mungkin menghindari perubahan. Kemudian efek perubahan sangat tergantung bagaimana kita menyikapi. Agar kita tenang dalam menghadapi perubahan, ya harus banyak menggunakan hati dan pikiran yang positif. Ya. Kemudian jika pemimpin harus membuat perubahan, maka berbagai aspek harus dipertimbangkan, terutama menyangkut masalah manusia. Kecerdasan spiritual akan sangat membantu di dalam menghadapi perubahan. Allah adalah perancang ya dan penentu perubahan yang paling baik. Sahabatku, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.